YouTube Bookaholic Buddy. Kali ini aku akan book haul. Book haulnya huge book haul alias big book haul. Aku akan book haul buku-buku yang aku beli di bulan April. Ini aku habis bener-bener habis banyak di bulan April ini, jadi edisi April kalap. Mungkin karena aku baru buka buku juga kali ya, aku jadi kalap pengen beli banyak buku buat di review dan buat di book haul. Jadi aku beli sebanyak 24 buku di bulan ini, di bulan April. 23 bukunya aku beli, satu bukunya gratis dikasih sama penjual gitu, salah satu toko. Jadi totalnya 23 tambah satu gratisan, jadi ada 24 buku yang akan aku book haul hari ini. Untuk harganya, bagi kalian yang penasaran, nanti akan aku cantumkan saja di layar ya, karena aku males buka HP lagi periksa. Yang aku cantumkan itu adalah harga belum termasuk ongkirnya guys. Jadi ini dia bukunya. Ini lumayan berat sih. Tadang, sebanyak ini. Ntar aku taruh dulu ya. Oke, kita mulai dari buku yang pertama ya. Ini paling atas aku tumpuk adalah komik-komik gitu, manga. Aku nggak akan bacakan sinopsisnya ya, karena kalau aku bacakan sinopsisnya ini videonya bakal makan durasi lama banget ini. Jadi aku lihatkan aja. Buku pertama yang aku beli di bulan April adalah Haimi Iko volume 34. Jadi aku sudah punya volume 32, 33, makanya aku beli 34. Tapi aku belum ngoleksi lengkap buku komik ini sih. Aku ngoleksinya kayak langkah-langkah gitu, karena ini kan bisa dibaca secara terpisah ya, nggak harus berurutan dari 1 sampai ke 34 gitu, nggak harus. Makanya aku belinya juga nggak lengkap sih. Aku beli yang terbaru waktu itu 34 karena aku udah punya 32, 33, jadi lanjut ke 34. Terus bulan selanjutnya aku rencana, bukan sebulan selanjutnya sih, rencana kedepannya aku akan beli volume 35 nya. Jadi ini yang pertama aku dapat di bulan April. Harganya aku cantumkan di atas. Terus masih dari komik yang sama, manga yang sama, Miiko. Kali ini Miiko Zaman Edo. Oh ya, ini aku belinya komik baru di toko komik Carolina atau apa ya namanya di Shopee itu. Kalau yang ini aku belinya bekas guys. Jadi aku beli ini bekas bersamaan dengan 2 yang ini. Jadi 3 ini di toko yang sama aku belinya bekas. Ada Haimi Iko volume 8, Haimi Iko Zaman Edo, dan Miiko Family. Ini aku belinya murah-murah banget. Kayaknya sekitar 13, 15, dan 18 ribuan gitu deh. Dan aku udah baca semua ini, 3 buku ini udah aku baca. Ini juga udah aku baca. Aku kalau baca manga cepet aja selesainya. Jadi yaitu 4 manga yang aku beli di bulan April. Terus di bulan April ini aku juga dapat bukunya Bukit Ajaib dari A.A. Milne. Kalau aku tadi bilang aku beli 23 buku ditambah 1 gratisan, jadi 24. Inilah dia buku gratisannya. Jadi aku itu beli Dengarlah Nyanyian Angin dan Everything kalau nggak salah ya. Terus ya nggak sih, sekedar info, aku ambil video ini, tag video ini di bulan Mei kan, tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 21, sedangkan ini buku-buku yang aku dapat di bulan April, jadi aku udah agak lupa sih. Tapi seingat aku dapat ini gratisan karena membeli Everything dan Dengarlah Nyanyian Angin Haruki Murakami, terus dikasih gratis ini. Kayaknya sih itu ya. Jadi ini tuh dari pengarang yang sama yang menulis Winnie the Pooh. Aku belum baca sih, ini tipis aja, jadi nanti pasti aku baca. Terima kasih penjual, sudah baik kasih aku gratisan. Terus berikutnya ada Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini tuh udah ada filmnya, tapi aku belum pernah nonton filmnya. Aku udah tamatin buku ini guys, ini cantik banget, coba lihat covernya. Dia tuh hardcover, makanya harganya lumayan mahal.
Aku ingat ini aku belinya 100 ribuan gitu di Gramedia, tapi worth it banget sih dengan harga segitu. Kamu bakal dapat banyak pembelajaran, banyak banget pembelajaran di dalam buku ini. Ini tuh buku yang cocok dibaca calon guru atau guru-guru muda gitu. Guru-guru lama juga cocok sih baca ini untuk nambah-nambah wawasan atau nambah-nambah pengetahuan tentang kependidikan gitu ya. Ini tokoh utamanya adalah Toto-chan yang jadi judulnya. Terus diceritakan kalau Toto-chan ini saking aktifnya di sekolah, dia masih kelas 1 udah dikeluarin dari sekolahnya. Terus akhirnya dia pindah ke Tomoe Gakuen, sekolah yang nggak sama kayak pada umumnya gitu. Sekolahnya terdiri dari gerbong-gerbong kereta api. Tapi di sekolah itu anak-anak itu kayak tidak dipaksa untuk belajar fisika, kimia dengan cara yang kaku. Jadi mereka lebih bebas di sekolah itu. Pokoknya bagus banget sih buku ini. Aku rekomendasiin buat kalian baca. Ini mudah diikuti, penulisannya nggak sulit gitu pokoknya. Dan nggak harus juga guru atau calon guru yang baca. Untuk orang tua juga cocok baca ini. Soalnya ibunya Toto-chan ini bisa kita jadikan teladan. Cara dia membesarkan Toto-chan yang sangat aktif itu seperti apa, kesabaran ibunya gimana. Jadi ya ini novel selanjutnya yang aku dapat. Mau lihat dalamnya dikit. Ini cantik banget, ada ilustrasinya gitu. Dan lagi dia tuh chapternya ada banyak. Seingat aku dia ada 100-an chapter lebih gitu. Soalnya satu chapter bisa cuma 2 halaman, 3 halaman. Jadi cepet gitu pindahnya. Jadi bacanya lebih gampang, lebih ringan, mudah bacanya. Terus berikutnya aku dapat bukunya Like Bardugo, Rain and Rising. Ini tuh buku ketiga dari series Grisha Verse. Jadi yang pertama adalah Shadow and Bone dan yang kedua adalah Sick and Storm. Itu aku udah punya bukunya, ada di dalam lemari aku. Coba ya, ini lemari aku yang di sini. Ini. Itu tuh bookshelf aku. Bookshelf aku adalah lemari, guys. Jadi ada di dalam situ buku pertama dan kedua. Aku udah selesaiin buku pertama dan kedua, dan aku selesainya udah lama banget sih, udah ada setahunan yang lalu kayaknya. Terus aku belum beli yang ketiganya, baru beli yang sekarang. Jadi nggak tahu apakah aku masih ingat cerita yang pertama dan kedua, tapi kayaknya sih aku masih lumayan ingat gitu. Masih bimbang apakah aku harus baca ulang buku pertama keduanya atau aku langsung baca aja buku ketiganya yang ini. Dan ini udah ada seriesnya di Netflix. Aku udah nonton season 1-nya, tapi season 2-nya belum nonton. Rain and Rising dari Like Bardugo. Terus yang berikutnya ini aku langsung satuin aja kali ya. Ini kalau kalian lihat covernya mirip semua karena dia dari satu penerbit yang sama, yaitu penerbit Kakak Tua. Ini adalah buku-buku klasik. Aku beli dari penerbit Kakak Tua. Yang pertama dari Osamu Dazai, yaitu Gadis Sekolah. Judul aslinya Tokyo Schoolgirl. Ini aku baru baca tapi ini aku udah baca tapi baru dikit, baru sampai halaman 14 ternyata. Aku kira aku udah sampai halaman 50-an, ternyata masih di halaman 14. Segini, aku baru baca segini, guys. Jadi ini yang pertama, Osamu Dazai dari penerbit Kakak Tua. Terus dari penerbit Kakak Tua aku juga beli Edogawa Ranpo, Kursi Manusia. Yang ini aku udah selesaiin dan ini aku suka banget. Jadi aku kasih rating 5 di Goodreads. Kalau kalian mau lihat review aku tentang buku ini, bisa klik link di atas ini. Terus yang ketiga aku beli George Orwell, Negeri Binatang. Judul aslinya itu Animal Farm. Ini terkenal banget bukunya. Aku lihat semua youtuber pada bahas buku ini, tapi aku belum sempat baca. Ini kan tipis banget ya, cepat nanti selesainya, tapi aku belum sempat baca ini. Terus berikutnya ada Everything dari Nicola Yoon. Aku juga belum baca buku ini. Ini aku belinya, kalau yang tadi tuh Toto-chan, Like Bardugo, terus penerbit Kakak Tua, ini semuanya buku baru. Kalau yang ini Everything ini kan bersampul ya. Aku belinya pre-love alias bekas di toko yang sama dengan aku beli ini, Dengarlah Nyanyian Angin dari Haruki Murakami. Judul aslinya Hear the Wind Sings. Nah ini aku beli pre-love.
kayaknya 30-an gitu deh harganya, aku lupa juga, nanti aku cantumin aja ya semua harganya. Ini tuh buku kedua dari Nicola Yoon yang aku beli. Sebelumnya aku ada beli bukunya yang judulnya ada nggak? Oh, bukan bulan ini berarti aku belinya. Oh, sudah pernah beli bukunya yang judulnya The Sun is Also a Star, dan itu aku belinya juga pre-love. Terus aku beli buku yang kedua ini lagi dari Nicola Yoon, Everything Everything. Kalau dari sinopsisnya menarik sih, ini genrenya romance. Kayak pertemuan antara cewek yang memiliki penyakit langka dengan cowok yang baru pindah ke rumah di samping si cewek ini. Good. Kayak jadi tuh Everything Everything Nicola Yoon. Terus ini pre-love juga, dengarlah nyanyian angin Haruki Murakami. Jadi belakangan ini selama aku mulai ngebooktube ya, membangun channel ini, dan selama aku mulai suka koleksi buku-buku fisik, aku jadi mulai juga tertarik dengan Haruki Murakami. Ini gara-gara teman aku yang ngenalin aku sama Haruki Murakami. Dan pas aku baca buku pertamanya yang judulnya Sukuro Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya, itu aku suka banget sama buku itu guys. Jadi aku beli buku-bukunya yang lain, tapi yang Sukuro Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya itu aku nggak beli. Aku pinjam dari teman aku, bersamaan dengan aku pinjam Norwegian Wood punya dia. Belum aku kembaliin sih, tapi udah aku selesaiin baca dua-duanya. Dan itu juga aku udah bikin video reviewnya dua-duanya. Terus karena aku suka kan sama bukunya yang Sukuro Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya, aku juga lumayan suka sama Norwegian Wood. Sebenarnya Norwegian Wood berpotensi aku kasih rating 4 lebih gitu. Cuma karena ada satu adegan yang aku sangat tidak suka di akhir-akhir cerita, akhirnya aku ngasih rating Norwegian Wood 3,8. Tapi itu bukunya masih bagus menurut aku. 3,8 itu menurut aku juga masih lumayan tinggi kan. Jadi menurut aku Haruki Murakami itu adalah penulis yang baik, adalah penulis yang jenius gitu. Makanya aku aku beli lagi buku yang ini, Dengarlah Nyanyian Angin. Terus aku pinjam di perpustakaan bukunya yang judulnya Orang Pertama Tunggal. Ini ada label perpusnya ya. Aku udah selesaiin baca ini. Ini tuh kumpulan cerpen. Pinjam dari perpus ya, ini bukan bagian dari book haul. Cuma mumpung kita lagi bahas Haruki Murakami, jadi nyerempet ke sini sedikit. Ini tuh kumpulan cerpen. Cuma aku kasih rating 3,5. Menurut aku bukunya nggak sebagus itu ya. Terus aku beli ini, jadi ini juga kumpulan cerpen. Penasaran banget sih sama cerita ini, jadi aku akan baca kapan-kapan, karena juga tipis kan, gampang selesainya pasti. Jadi ya ini selanjutnya yang aku beli di bulan April, Dengarlah Nyanyian Angin dari Haruki Murakami. Terus ada penulis yang kalau aku lihat dari booktube sih banyak banget yang benci sama penulis ini, tapi nggak sedikit juga orang suka sama penulis ini. Kalau yang aku baca, yang paling sering aku temukan komennya bilang rata-rata orang yang membaca buku dari penulis ini tuh adalah orang-orang yang baru pertama kali atau baru-baru saja terjun ke dunia membaca. Tapi aku tetap aja penasaran sih, aku pengen ngerasain sendiri kenapa kira-kira orang tuh membenci bukunya dia. Maksudnya apa yang dibenci dari bukunya gitu, aku penasaran. Tapi kayaknya si penulis ini juga kayak ada kasusnya gitu dari dunia nyata, jadi makanya beberapa orang benci sama tulisannya juga karena kasusnya di dunia nyata itu. Jadi penulisnya adalah Colleen Hoover. Ya, jadi aku pertama kali beli bukunya Colleen Hoover yang Without Merit, Tanpa Merit. Ini aku belinya pre-love bekas karena harganya murah, dan aku juga penasaran kan, maksudnya kenapa tuh orang-orang dari booktube bisa terpecah jadi dua kubu yang sangat membenci Colleen Hoover dan kubu yang sangat menyukai Colleen Hoover. Aku penasaran, makanya aku mau dapat pengalaman membaca bukunya beliau ini. Jadi ya ini Colleen Hoover Without Merit. Terus ada buku genre thriller yang dulu pernah dibahas oleh Kak Aya di booktube. Terus aku tertarik banget sama buku ini. Akhirnya sekarang aku kesampaian beli, yaitu The Champion dari C.C. Tudor. Ini thriller guys. Ini. Berikutnya, nah ini aku satuin aja langsung jadi 3. Ini tuh adalah buku-buku yang aku dapatkan
dari Cuci Gudangnya Harus Semesta, yaitu Will You Be There. Ini Will You Be There. Kalau aku tertarik beli ini karena selain Cuci Gudang ya murah, juga karena sinopsisnya itu menurut aku menarik, kayak mendapat kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Kalau dari sinopsisnya mengingatkan aku dengan Midnight Library miliknya si Matt Haig. Midnight Library itu adalah novel terfavorit aku. Pokoknya aku suka banget sama buku itu. Jadi karena sinopsisnya menurut aku hampir mirip-mirip dengan Midnight Library yang memberi kesempatan kepada orang, kesempatan kedua untuk menjalani hidup gitu ya. Jadi aku beli ini. Terus yang dari Harus Semesta lagi, yaitu nih To All The Boys I Have Loved Before dan PS I Still Love You. Aku tahu guys, aku telat banget hype-nya. Seperti yang aku bilang, aku tuh baru-baru ini aja kayak senang ngoleksi buku fisik, dan dulu aku itu lebih senang membaca e-book. Jadi ya aku ketinggalan hype-nya sih, cuma tetap aja aku pengen baca. Dan aku udah selesaiin buku pertamanya yang To All The Boys I Have Loved Before. Nah, aku suka banget, aku kasih rating 4,8. Walaupun sebenarnya aku tuh bukan penikmat genre romansa banget ya, maksudnya aku nggak terlalu suka genre romansa, tapi ini tuh kayak sweet banget. Terus hubungan antara si Lara Jean sama adiknya tuh sama kakaknya kayak sweet banget juga. Jadi aku kasih rating 4,8 di Goodreads. Dan aku belum baca buku keduanya sih, walaupun sebenarnya ini tuh masuk di TBR aku bulan 5, tapi aku belum sempat baca. Nanti akan aku usahakan baca ini. Jadi ya 2 buku ini. Aku belum dapat buku ketiganya, karena buku ketiganya tuh kayaknya agak susah deh. Apa belum diterjemahkan di bahasa Indonesia ya? Tolong kasih tahu aku ya, ini buku ketiganya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Nah terus ini tuh kan ada seriesnya kan di Netflix. Aku udah nonton juga seriesnya yang season 1 kayaknya, atau movie pertamanya yang aku udah nonton. Kan ada movie keduanya kan ini. Aku baru nonton yang pertama karena aku nggak mau kena spoiler juga sih dari movie-nya, karena aku belum baca buku keduanya. Jadi ya ini 2 seriesnya To All The Boys I Have Loved Before. Berikutnya ini berarti Cuci Gudang ya, 3 ini tadi. Berikutnya aku beli buku-buku baru lagi, yaitu literatur Jepang yang judulnya Heaven dari Mieko Kawakami dan The Cat Who Saved Books dari Sosuke Natsukawa. Literatur Jepang ini aku beli alasannya karena covernya cantik banget, kucing, dan juga sinopsisnya sih menarik menurut aku ya. Kalau ini aku beli karena aku suka banget sama sinopsisnya, blurnya. Jadi aku tuh tertarik banget sama film series yang berkaitan dengan bullying atau perundungan. Jadi aku senang melihat bagaimana orang-orang tertindas itu balas dendam gitu ya, maksudnya bangkit dari keterpurukan mereka ketika menjadi korban perundungan. Nah ini tuh ngambil atau ngangkat tema tentang perundungan, makanya aku langsung sih pas lihat ini, pas lagi ngubek-ngubek cari ini, aku ketemu ini dan aku lihat sinopsisnya, akhirnya aku check out ini. Tapi ini tuh kan cover baru ya, terus aku lihat di Shopee ternyata ini tuh ada cover versi lamanya yang bentuknya tuh gambar manusia, ilustrasinya gambar manusia cewek cowok gitu kayak anak SMA, karena kan pemeran utamanya anak SMA ya. Kalau dari anak SMA, laki-laki 14 tahun, SMP berarti SMP. Terus di cover yang versi lain itu ilustrasinya anak muda gitu, anak SMP, 2 orang cewek cowok, dan itu menurut aku cantik banget. Biasanya aku nggak suka cover yang pakai ilustrasi manusia, tapi di covernya yang Heaven versi lama itu aku suka banget liatnya, kayak ala-ala vintage gitu. Sayangnya pas aku mau check out ternyata dia sudah dibeli orang lain karena dia bekas gitu kan, pre-love. Akhirnya aku beli yang ini aja deh, yang cover baru. Berikutnya ada, kalau ini aku belinya buku bekas lagi, buku bekas 3 ini, pas satu-satu aja deh, yaitu Mitch Albom The 5 People You Meet in Heaven, 5 orang yang kamu temui di surga. Ini juga menarik banget sinopsisnya. Jadi si pemeran utamanya meninggal, terus dia di surga itu bertemu dengan 5 orang. Aku udah baca sampai halaman 12. Ini sebenarnya nggak ada
nggak ada pembatas bukunya kan karena bekas, terus aku pakein aja sih pembatas buku dari Orang Pertama Tunggal yang di perpus itu, buku pinjaman perpus. Jadi ya ini judul bahasa Indonesianya adalah Meniti Biang Lala. Terus kata temen aku yang juga punya buku ini tapi versi bahasa Inggrisnya, bukunya tuh bagus banget. Dan penulis ini tuh Mitch Albom punya buku lain yang sangat terkenal yang judulnya Tuesday with apa ya judulnya, pokoknya Selasa dengan Mr. Mori kayaknya, aku lupa judulnya. Nah itu aku sempat nyari-nyari kan bukunya yang pre-love gitu, soalnya yang baru mahal banget guys, tapi nggak ketemu. Akhirnya aku beli cuma yang ini aja deh, The 5 People You Meet in Heaven. Pengeluaran aku bulan April banyak banget ini, kalau aku nggak salah ya, aku hitung-hitung kemarin lebih dari 1 jutaan. Selanjutnya ada Stephen King. Jadi aku mau mencoba membaca buku-bukunya beliau karena aku suka banget sama movie-nya yang It. Jadi aku mau coba baca, dan aku suka juga sama movie-nya yang judulnya Carrie. Terus aku pinjam bukunya di Ipusnas Carrie, tapi saking sibuknya dengan dunia nyata aku belum sempat baca buku itu, dan waktu peminjamannya udah habis di Ipusnas. Ya ini Stephen King. Rose Miller, Wanita Dalam Lukisan. Jadi ini tuh kalau dari sinopsisnya aku lihat adalah magical realism dengan unsur horor. Ya ini pokoknya. Terus yang kedua Stephen King yang aku beli di bulan ini adalah The Eyes of the Dragons. Ini aku beli karena kayaknya penulisnya Stephen King dan harganya murah, 2 alasan itu doang. Kalau dari sinopsis sih kayaknya bukan yang selera aku banget gitu. Dia kayak fantasi, tapi fantasi kayak fantasi peperangan kali ya. Aku gak tahu juga sih. Aku kurang ngerti juga kalau dari sinopsisnya. Yang pasti aku beli ini karena penulisnya ya Stephen King, terus harganya murah. Ini tapi udah lumayan kuning ya, kekuningan dan bercak-bercak karena kan belinya juga murah. Tapi yang Rose Madder masih lumayan sih. Dan aku suka banget Rose Madder ini, dia kayak kecil gitu, lucu. Udah lumayan banyak ya nih yang aku buka. Sekarang tersisa 2 lagi, yaitu Call from an Angel. Ini kayaknya romance gitu, tapi romance dengan bumbu-bumbu thriller atau misteri ya. Intinya ceritanya tentang Madeline dan Jonathan yang ponselnya tertukar ketika mereka di New York. Terus mereka kayak kepoan gitu, mereka buka telepon masing-masing gitu kan. Terus mereka malah menemukan rahasia yang harusnya nggak boleh mereka tahu gitu. Kalau dari sinopsisnya sih menarik banget ya. Jadi buku kedua dari terakhir yang aku beli di bulan April. Selanjutnya alias yang terakhir adalah buku dari penulis luar negeri yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ini juga termasuk buku lama, cuma aku nge-hype-nya telat. Dan ini tuh series. Ini adalah buku pertamanya, yaitu dari Victoria Aveyard, Red Queen. Aku lihat beberapa booktuber Indonesia dan banyak sekali booktuber luar negeri yang mereview buku ini dan suka sama buku ini. Jadi aku penasaran. Ini aku belinya pre-love ya, kuningan udah banget ya. Ini 30-an gitu aku belinya pre-love. Tapi ini original. Jadi aku suka banget beli buku-buku bekas gitu karena kan murah ya. Dan lagi lebih baik membeli buku murah yang udah agak kekuningan kayak gini daripada membeli buku bajakan. Jadi nih yang terakhir adalah Victoria Aveyard, Red Queen. Oke, itu dia. Ini dia 24 buku yang aku dapat di bulan April. Aku kembalikan ke agak belakang dikit ya biar nggak menghalangi kamera. Dari buku-buku ini adakah buku wishlist kalian atau adakah buku favorit kalian di sini? Menurut kalian aku harus baca buku yang mana dulu ini? Soalnya TBR aku banyak banget, terus aku pusing nentuinnya kan. Jadi TBR bulan Mei itu aku tentunya pakai roda spin wheel. Tapi sampai sekarang aku belum ada baca buku yang
keluar dari spin wheel itu. Justru aku malah baca buku-buku lain. Jadi ya, menurut kalian dari buku-buku ini yang manakah yang harus aku dahulukan baca, yang manakah ceritanya yang paling bagus? Bulan April ini lumayan produktif ya aku belinya. Bukan produktif, konsumtif, lalu banyak mengeluarkan uang untuk buku-buku di bulan ini. Terus di bulan Mei sebenarnya aku juga udah ada beli beberapa buku, ada 10 buku. Jadi kalau kalian suka dengan book haul aku kali ini, tolong berikan komen dan like, dan aku akan book haul lagi untuk bulan Mei nanti. Ya, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai jumpa di next video.